Hai, selamat datang eh, di channel Opini Bebas. Pada video pertama kali ini, saya akan share eh, materi tentang seri kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan ini sangat menarik ya? Coba kita lihat. Kalau kita googling dengan keyword buku kepemimpinan atau leadership book, maka kita akan temukan banyak sekali buku-buku tentang kepemimpinan. Atau kalau kita datang ke toko buku, ya, kita akan mendapatkan buku-buku tentang kepemimpinan. Hampir setiap tahun selalu muncul buku-buku baru tentang yang membahas tentang kepemimpinan. Nah, ini menjadi menarik karena saya sendiri beli beberapa buku tentang kepemimpinan ya, dari yang tipis sampai yang tebal. Tapi sebenarnya pertanyaan yang mengusik saya adalah sebenarnya pemimpin itu apa sih? Siapa sih pemimpin itu? Jadi buku-buku itu bukannya tidak bagus menjelaskan banyak hal, tapi saya mungkin karena keterbatasan saya yang 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 ingin tahu lebih lebih mendasar gitu ya. Sebenarnya apa sih pemimpin itu? Siapa sih pemimpin itu? Nah, dengan adanya banyak buku ini malah justru muncul pertanyaan-pertanyaan akal saya nih, kalau kalau saya boleh share. Pertanyaan akalnya adalah begini, apakah buku-buku yang terdahulu, apakah buku-buku yang 1 sampai 20 buku awal yang membahas tentang kepemimpinan tidak cukup menjelaskan apa itu pemimpin? Ya, eh, tidak cukup memberikan guidance, panduan kepada siapapun untuk menjadi pemimpin. Itu menjadi pertanyaan. Atau kemudian sebenarnya kenapa sih selalu ada buku-buku baru tentang kepemimpinan? Jangan-jangan buku-buku itu bicara tentang sesuatu yang sangat baik sehingga malah susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, susah untuk diaplikasikan dalam implementasi sehari-hari ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang buat saya menarik. Tapi kalau saya mencoba melihat dari hal yang positif, maka saya juga temukan oh mungkin memang pemimpin itu diajak untuk selalu mereview perilaku kepemimpinannya dengan membaca kembali buku-buku baru tentang kepemimpinan, atau memang kondisi situasinya memang berubah sehingga memang harus ada sesuatu yang kemudian diperbaiki ataupun dilihat kembali untuk menjadi lebih baik. Nah, tapi saya ingin kita mencoba memahami dulu sebenarnya dasar dari pemimpin itu apa. Kita mulai dengan definisi awal tentang pemimpin. Siapa itu pemimpin? Apa itu pemimpin ya? Mungkin saya akan memberikan ilustrasi. Kalau ada 2 orang bertemu misalkan di mana ya, di warung kopi gitu ya, 2 orang bertemu ya biasa, orang ketemu ya kemudian bicara, kemudian yang diajak bicara menjawab, kemudian terjadi komunikasi. Bahkan pada saat komunikasi yang intens pun eh, muncul pernyataan-pernyataan yang kemudian saling dikonfirmasi. Nah, pada titik ini kita juga tidak bisa buat saya susah untuk menentukan apakah yang sebelah kiri adalah pemimpin atau sebelah kanan adalah pemimpin. Nah, nah ketika komunikasi dan konfirmasi itu terjadi sehingga misalkan nih orang yang di sebelah kanan bergerak mengikuti orang yang di sebelah kiri, apakah orang yang di sebelah kiri ini bisa kita sebut sebagai pemimpin? Nah, ini juga menarik. Tunggu dulu nih, saya juga muncul dalam benak saya sebenarnya pertanyaannya. Terus apa bedanya pemimpin dengan penjual? Apa bedanya pemimpin dengan orang yang sedang dikawal? Ya, ini menarik karena kalau cuman pemimpin adalah orang yang diikuti oleh orang lain, bergerak mengikuti si pemimpin, saya rasa kok enggak ya. Karena gini, kalau penjual itu melakukan komunikasi, mengkonfirmasi sehingga si pembeli itu tergerak untuk membeli suatu produk yang dijual oleh penjual.
Apakah penjual ini dianggap sebagai pemimpin? Kan tidak, karena ini sifatnya transaksional. Atau orang yang sedang dikawal, dengan pengawalnya, dia melakukan komunikasi, konfirmasi, dan pengawalnya kemudian mengikuti orang yang dikawal, bergerak mengikuti orang yang dikawal. Apakah orang yang dikawal itu menjadi pemimpin? Tentu saja tidak. Nah, ujungnya adalah adanya gagasan dari si pemimpin itu sendiri. Jadi, siapa itu pemimpin adalah orang yang memiliki pengikut. Kalau tidak punya pengikut, ya dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Dia bukan pemimpin. Ya, jadi pemimpin adalah orang yang memiliki pengikut. Ya, tetapi siapa pemimpin itu adalah orang ini yang mampu menggerakkan dirinya sendiri atau orang lain untuk mencapai suatu gagasan. Nah, ini tadi gagasan menjadi penting, menjadi kata kunci di sini karena mencapai suatu gagasan menjadi kata penting karena kalau tadi penjual itu gagasannya adalah bagaimana saya bisa menjual suatu produk yang bisa membantu orang lain. Ya. Sedangkan si pembeli itu memang membeli karena untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya atau untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Jadi ketika pembeli memberikan suatu gagasan, oh ini produknya bagus, memang diikuti oleh pembeli untuk membeli barang tersebut. Tapi gagasannya berbeda, tujuannya berbeda. Tujuannya penjual adalah menjual produknya, sementara si pembeli tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalahnya, untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Nah, sama juga dengan orang yang dikawal dan pengawal. Orang yang dikawal memang diikuti pengawalnya, tapi pengawalnya ini bukan pengikut, karena yang diikutin hanya orangnya, bukan gagasannya. Dia tidak selalu setuju dengan atau berkenan untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan atau gagasan si orang yang dikawal. Itu ya. Jadi pemimpin adalah seorang yang mampu menggerakkan dirinya sendiri atau orang lain untuk mencapai suatu gagasan. Nah, saya akan berikan ilustrasi begini. Sebenarnya perilaku-perilaku kepemimpinan adalah sesuatu yang sederhana. Misalkan di suatu ruangan ada si A dan beberapa orang temannya. Si A mengungkapkan gagasannya misalkan seperti gitu. Wah, ini sekarang ini ya lagi hujan ya, dingin ya. Terus teman-temannya menyambutnya. Oh iya ya, ini lagi dingin nih, nggak tahu nih kedinginan, misalkan begitu. Kemudian si A melemparkan gagasan. Wah, kalau dingin-dingin ini begini, enaknya kita beli gorengan nih gitu. Nah, ketika gagasan itu dilemparkan kepada teman-temannya dan teman-temannya menyambut, oh ya benar-benar. Dan kemudian teman-temannya tergerak mengeluarkan uang dari dompetnya, maka si A ini sedang melakukan perilaku kepemimpinan. Dia sedang menjual gagasannya, dia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya tergerak mengikuti gagasan dari si A tersebut. Nah, jadi itulah perilaku sederhana kepemimpinan yang sebenarnya bisa kita lihat, kita contoh, dan kita kembangkan. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang-orang yang kita harapkan bisa muncul kepemimpinannya untuk masa-masa mendatang. Begitu saja guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan yang jelas kalau memang ini baik, bisa di-share. Ya, jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan like-nya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ciao.